Malam itu angin berhembus kencang, menyelinap melalui celah-celah dinding gubuk tua di pinggiran kota. Aldo adalah seorang remaja berusia 17 tahun, sedang duduk di atas kasur tipisnya, memandang bayi kecil yang terbaring di depannya. Bayi itu yang ia beri nama Naira, ditemukan beberapa minggu lalu di sebuah gang gelap saat Aldo sedang mencari koran bekas untuk dijual. Aldo masih ingat jelas malam itu. Tangisan kecil yang menggema di antara dinginnya malam membuatnya berhenti. Ia menemukan Naira terbungkus kain tipis di dalam kardus, menangis tanpa henti. Tanpa berpikir panjang, Aldo membawanya pulang. Meski hidupnya sudah cukup sulit, hati kecilnya tidak bisa meninggalkan bayi itu begitu saja. Kini Aldo menghadapi tantangan besar. Ia harus bekerja lebih keras untuk memastikan Naira memiliki cukup susu dan popok. Sebagai penjual koran di pasar, penghasilannya tak seberapa. Tapi Aldo tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan air hangat untuk Naira, lalu menggulung selimut bayi itu sebelum membawanya ke pasar. Pasar tempat Aldo bekerja adalah pusat keramaian yang penuh persaingan. Ia harus bersaing dengan penjual koran lainnya yang lebih berpengalaman. Banyak orang memandangnya dengan tatapan skeptis, mengira Naira adalah anaknya. Kenapa bawa bayi ke sini? Ini bukan tempat untuk anak kecil, bentak salah satu pedagang. Aldo hanya tersenyum, mencoba menjelaskan. Bayi ini bukan anak saya, Pak. Saya menemukannya di jalan. Saya tidak punya siapa-siapa untuk menjaganya di rumah. Beberapa orang merasa iba dan membeli korannya, tapi banyak juga yang mencibir. Namun Aldo tidak peduli. Baginya, senyuman kecil Naira saat malam tiba adalah cukup untuk menghapus semua lelahnya. Salah satu pedagang di pasar bernama Burina sering memerhatikan Aldo. Wanita paruh baya itu terharu melihat perjuangan pemuda tersebut. Suatu hari, ia mendekati Aldo sambil membawa bungkusan kecil. "Aldo, ini ada sedikit makanan untukmu dan bayi itu," kata Burina lembut. Aldo tersentak. "Terima kasih, Bu. Saya benar-benar berterima kasih," ucapnya sambil menerima bungkusan itu. Dari hari ke hari, Burina menjadi seperti sosok ibu bagi Aldo. Ia sering membantu memberikan susu untuk Naira dan menawarkan nasihat tentang cara merawat bayi. Dukungan ini memberikan kekuatan baru bagi Aldo, yang sebelumnya merasa sendirian dalam perjuangannya. Suatu siang, saat Aldo sedang menjajakan koran, dua pria berpakaian rapi mendekatinya. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai petugas sosial. "Maaf, kami ingin berbicara tentang bayi yang kamu rawat, Nak," kata pria itu tegas. Aldo merasa jantungnya berdegup kencang. Ia takut mereka akan mengambil Naira darinya. "Bayi ini saya temukan di jalan. Saya tidak tahu siapa orang tuanya," jawab Aldo dengan suara bergetar. Petugas itu menjelaskan bahwa Naira mungkin adalah cucu dari seorang wanita kaya bernama Nyonya Laila, yang cucunya hilang beberapa minggu lalu. Untuk memastikannya, mereka meminta Aldo untuk membawa Naira menjalani tes DNA. Meski berat hati, Aldo setuju. Dalam hatinya ia tahu bahwa menemukan keluarga asli Naira adalah yang terbaik untuk bayi itu. Hasil tes DNA membuktikan bahwa Naira memang cucu Nyonya Laila. Wanita itu segera datang untuk menjemput bayi tersebut. Aldo yang telah merawat Naira dengan penuh cinta,
merasa hatinya hancur. "Terima kasih atas segala yang telah kamu lakukan untuk cucu saya, Nak," kata Nyonya Laila sambil menahan tangis. Aldo mengangguk pelan, mencoba menahan air matanya. "Tolong jaga dia dengan baik, Bu. Dia sudah seperti keluarga bagi saya," ujarnya dengan suara bergetar. Saat Bu Laila membawa Naira pergi, Aldo hanya bisa memandang dari kejauhan. Gubuk kecilnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa hari setelah perpisahan itu, berita tentang perjuangan Aldo menyebar luas. Banyak orang terinspirasi oleh kisahnya, termasuk beberapa yayasan sosial yang menawarkan bantuan. Mereka memberikan Aldo tempat tinggal yang lebih layak, pendidikan, dan dukungan untuk memulai hidup baru. Salah satu surat kabar lokal bahkan menampilkan kisah Aldo di halaman utama. Banyak orang mulai berdonasi untuk mendukung kehidupannya. Beberapa pedagang pasar yang dulu memandangnya dengan skeptis kini justru menyemangati dan membantunya berjualan. Aldo merasa haru bahwa perjuangannya kini mendapatkan apresiasi yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Bu Laila juga tidak melupakan Aldo. Ia sering mengundang Aldo ke rumahnya untuk bertemu dengan Naira. Tidak hanya itu, Bu Laila juga memberikan beasiswa kepada Aldo untuk melanjutkan sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang lebih baik, Aldo mulai merencanakan masa depannya, termasuk impiannya untuk membantu anak-anak lain yang membutuhkan. Setiap kali melihat Naira tersenyum, Aldo merasa lega. Ia tahu bahwa Naira kini berada di tempat yang aman dan penuh cinta. Di tengah rasa kehilangan, Aldo juga menemukan rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya membawa perubahan bagi hidupnya, tetapi juga menyentuh hati banyak orang. Meski hidupnya kini lebih baik, Aldo tidak melupakan masa-masa sulitnya. Ia tetap rendah hati dan menggunakan bantuan yang diterimanya untuk membantu anak-anak lain di desanya yang juga hidup dalam keterbatasan. Kisah Aldo adalah bukti bahwa kebaikan hati, meski dalam keadaan sulit, dapat mengubah hidup banyak orang. Ia mungkin kehilangan Naira, tetapi ia menemukan makna hidup yang lebih besar melalui perjuangannya. Di suatu sore yang indah, Aldo berdiri di depan rumah Bu Laila, menggendong Naira yang kini tumbuh menjadi bayi sehat dan ceria. Meski mereka tidak lagi hidup bersama, cinta yang ia miliki untuk bayi itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya.